Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang korosi atau perkaratan ya. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena di channel ini saya banyak bahas materi tentang kimia mulai dari kelas 10, 11, dan 12 seperti video ini. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, mungkin saja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. So, simak terus ya. Apa sih korosi itu sendiri? Korosi itu sendiri didefinisikan sebagai proses teroksidasinya suatu logam oleh berbagai zat menjadi senyawa dan merupakan peristiwa elektrokimia. Jadi terjadi proses oksidasi dan peristiwa tersebut merupakan peristiwa elektrokimia. Nah, suatu logam itu akan mengalami korosi jika permukaan logam terdapat bagian yang berperan sebagai anoda dan di bagian lain itu berperan sebagai katode, sehingga di situ akan terjadi reaksi redoks ya. Nah, bagaimana proses korosi pada besi? Yang pertama, bagian tertentu dari besi itu berperan sebagai anoda, sehingga terjadi reaksi oksidasi dengan persamaan reaksi sebagai berikut, di mana besi teroksidasi menjadi Fe2+ dengan melepas elektron sebanyak 2. Nah, lalu elektron yang dilepaskan oleh besi tersebut mengalir pada bagian lain dari besi yang berperan sebagai katode. Jadi ada bagian besi yang berperan sebagai anoda dan bagian lainnya berperan sebagai katode, sehingga menyebabkan terjadinya reaksi reduksi ya. Jadi elektron dilepaskan tadi ditangkap sehingga terjadi reaksi reduksi oksigen dari lingkungan. Jadi yang menangkap elektron tadi adalah oksigen. Dengan persamaan reaksi O2 gas plus 4H plus plus 4 elektron menghasilkan 2H2O. Nah, ion Fe2+ yang dilepaskan tadi kemudian teroksidasi lagi menjadi Fe3+ yang selanjutnya membentuk karat besi. Dengan persamaan reaksi 2 Fe solid, jadi besi plus oksigen plus air itu hingga menghasilkan yang namanya karat besi berwarna coklat. Ini senyawa hidratnya ya. Apa sih faktor-faktor yang mempercepat korosi itu sendiri? Yang pertama, adanya air dan kelembaban udara. Jadi dilihat dari reaksinya tadi, persamaan reaksi reduksi maupun oksidasi yang terjadi pada proses korosi, itu air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air itu akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Lalu yang kedua, adanya elektrolit. Nah, elektrolit berupa asam ataupun garam itu merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Nah, hal ini mengakibatkan elektron menjadi lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan itu banyak mengandung asam, sedangkan air laut itu banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Lalu yang ketiga, faktornya adalah permukaan logam yang tidak rata. Jadi, permukaan logam yang tidak merata itu akan memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katode. Sedangkan permukaan logam yang licin dan bersih itu akan menyebabkan korosi sulit terjadi karena kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anoda dan katode itu akan sulit terbentuk. Lalu faktor yang keempat adalah terbentuknya sel elektrokimia. Jadi jika ada dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan yang berair atau lembab, maka dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah itu akan segera melepas elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Itu tadi faktor-faktor yang dapat mempercepat korosi. Lalu, apa sih dampak korosi itu sendiri? Yang pertama, jelas dapat menyebabkan logam menjadi keropos ya. Seiring bertambahnya waktu,
semakin berkeropos, semakin berkarat, dia akan menyebabkan yang namanya berlubang, sehingga dapat menyebabkan kebocoran atau berkurangnya faktor keamanan. Jadi contohnya kalau tangga itu terbuat dari besi, dia berkarat, lama-kelamaan dia akan keropos, berlubang, sehingga akan menurunkan yang namanya tingkat keamanan. Bisa terjadi jatuh dari tangga atau sebagainya ya. Yang kedua itu menurunkan nilai estetika suatu material, karena korosi itu dapat merusak lapisan permukaan material. Jelas ya, yang tadinya besi kalau belum berkarat itu kan mengkilat ya, indah dilihat, memiliki nilai estetika. Namun ketika ia sudah berkarat, maka nilai estetikanya pasti akan berkurang. Lalu yang ketiga adalah kerusakan pada peralatan. Jelas ya, jadi berkarat, jadi rusak, kerusakan pada bahan pembangunan, kerusakan pada mesin, serta dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Lalu bagaimana cara mencegah korosi itu sendiri? Pada dasarnya pencegahan korosi itu adalah dengan cara mencegah terjadinya kontak langsung antara logam dengan zat-zat yang menyebabkan korosi tadi ya, yang sudah kita bahas. Lalu apa saja upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kontak langsung tersebut? Cara-cara yang dapat kita lakukan diantaranya adalah dengan melapisi logam dengan cat, atau minyak, atau oli, atau plastik, atau dengan logam lain yang lebih tahan terhadap korosi seperti krom, nikel, perak, timah, seng, dan sebagainya. Lalu bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin sering kita lihat ya? Itu diantaranya adalah pengecatan yang dilakukan pada pagar bangunan atau jembatan. Jadi cat yang mengandung timbal dan seng itu akan lebih melindungi besi terhadap korosi. Makanya pagar-pagar rumah atau jembatan itu sering kita temui itu dicat ya. Jadi tujuannya untuk melindunginya dari korosi. Yang kedua itu dibalut dengan plastik. Contohnya itu pada peralatan rumah tangga, sederhananya itu pada rak piring ya. Itu sering kita perhatikan, mungkin teman-teman juga rak piring itu dilapisi dengan plastik. Nah, itu tujuannya untuk mencegah terjadinya korosi. Yang ketiga bisa dilakukan dengan cara pelapisan dengan krom atau chromium plating ya. Nah, krom itu bisa memberikan lapisan pelindung terhadap besi, sehingga besi yang dikrom akan menjadi mengkilap. Nah, chromium plating ini dilakukan dengan proses elektrolisis. Krom itu dapat melindungi meskipun lapisan kromnya sudah rusak. Jadi itu kelebihan dari krom ya. Nah, cara ini umumnya dilakukan pada kendaraan bermotor, misalnya pada bumper mobil. Jadi kelebihan dari pelapisan krom ini, krom tetap dapat memberikan perlindungan meskipun lapisannya sudah rusak. Adapun aplikasi berikutnya itu berupa pelapisan dengan timah. Nah, itu kemasan-kemasan kaleng yang umumnya terbuat dari besi itu dilapisi dengan timah. Nah, proses pelapisan ini dilakukan secara elektrolisis. Nah, lapisan timah itu akan melindungi besi selama lapisan itu masih utuh. Nah, ini kekurangan atau kelemahan dari pelapisan dengan timah ya. Jadi dia bisa melindungi besi itu selama lapisannya masih utuh. Tapi kalau lapisannya itu sudah rusak atau tergores, maka timah itu justru akan mempercepat proses korosi karena potensial elektroda dari besi itu lebih positif daripada timah. Berikutnya itu pelapisan dengan seng atau galvanisasi. Nah, seng itu dapat melindungi besi meskipun lapisannya ada yang rusak. Ini kelebihannya sama dengan krom tadi ya. Nah, hal ini karena potensial elektroda besi itu lebih negatif daripada seng. Maka besi yang kontak dengan seng akan membentuk sel elektrokimia. Dengan besi sebagai katode, seng akan mengalami oksidasi sehingga besi akan lebih awet. Jadi yang mengalami oksidasi sengnya, bukan besinya. Jadi besinya bisa lebih awet. Upaya lainnya yaitu bisa dilakukan dengan cara perlindungan katode. Jadi logam yang ingin dilindungi dari korosi itu diposisikan sebagai katode.
Kemudian dihubungkan dengan logam lain yang lebih mudah teroksidasi atau yang memiliki nilai potensial selnya lebih negatif dari logam yang dilindungi. Contohnya pipa besi dalam tanah itu dihubungkan dengan logam magnesium. Jadi logam magnesium sengaja dikorbankan agar teroksidasi, tetapi pipa besinya tidak, jadi dia tidak berkarat. Upaya lainnya dilakukan dengan cara membuat alloy atau perpaduan logam. Misalnya besi itu kita campur dengan logam nikel dan krom sehingga menjadi baja stainless. Dengan perpaduan komposisinya besinya 72%, kromnya 19% dan nikelnya 9%. Itu tadi upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya korosi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.